Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat sebuah web server dari ESP32 sesuai dengan link yang telah saya berikan. Jadi di sini ini adalah website-nya. Kemudian ini adalah Tony, di mana di sini sudah terhubung ke ESP32 modul. Ini saya gunakan MicroPython versi 1.17 ya. Jadi tentang caranya kalian sudah tahu. Ya, di sini kita akan mencoba membuat sebuah web server. Jadi yang pertama, ini pada intinya kita membuat dua buah file yang dimasukkan ke dalam ESP32, yaitu boot.py dan main.py. Sekarang kita akan membuat boot.py dulu. Jadi di sini filenya sudah ada ya. Jadi di sini. Jadi ini kalau di sini pakai UPy, nah di sini kita akan mengcopy ini ya, boot.py. Jadi ini kita copy, kita blok. Nah, sampai di sini, lalu klik kanan, copy, lalu kita paste di sini. Nah, di sini kita menggunakan SSID ini kita memerlukan sebuah access point, jadi WiFi. Kebetulan di tempat saya ini WiFi yang tersambung namanya adalah Intan Surya. Nah, di sini kita beri nama Intan Surya. Kemudian passwordnya kita masukkan ya. 65. Nah, ini passwordnya. Sudah, ini aja yang diubah dari program kita. Dan ini kita rekam, save. Kemudian kita masukkan ke MicroPython device. Nah, kita beri nama boot.py. Kebetulan ini sudah ada ya, jadi ini saya timpa dengan boot.py ini. Override, yes. Nah, setelah kita membuat boot.py dan mengubah SSID dan password dari WiFi yang ada, dan kita buat baru lagi untuk membuat main. Ini main.py, dan kita copy. Klik kanan copy dan klik kanan paste. Nah, kalau sudah ini seperti tadi kita save dan MicroPython device diberi nama main.py ya, dan ini sama. Klik OK, override yes. Nah, begitu sudah berhasil kita rekam semua, kita akan menjalankan perintah ini sebagai web server dengan menekan tombol EN. Jadi di sini ada tombol EN, kita tekan. Nah, kemudian di dalam shell kita diberitahu bahwa koneksi ke WiFi yang ada, yaitu WiFi Intan Surya, itu sudah sukses, dan ESP32 oleh WiFi-nya diberi alamat 192.168.1.30. Nah, ini kita copy, kemudian kita buka browser ini, kemudian kita klik kanan, paste and go to alamat yang dituliskan di sini. Kita tunggu. Nah, kemudian kalau sudah tersambung dan ESP32 menjawab, ini kalau Anda lihat di sini ya, get connection from 192.168.131, itu adalah komputer ini. Ini alamatnya 1.31. Jadi dia mengetahui ada permintaan koneksi, kemudian setelah ada permintaan maka ESP32 mengirim
HTML yang kita tulis ini. Ya, ini HTML ini dikirim. Ini isinya ya muncul seperti ini ya. Jadi dokumen dari HTML dikirim ke komputer ini, kemudian tampil di sini. Nah, kemudian di sini ada pesan GPIO state off. Ini ada tombol on dan off. Ini kalau saya tekan on, nah Anda lihat ini 192.168.130 lalu tanda tanya LED on. Anda perhatikan juga ini juga menyala ya, menyala ini yang hijau. Kalau saya pilih off, nah ini mati ya. Jadi ini state-nya off. Jadi kalau kita klik off, ini state-nya LED off. Nah, LED on dan LED off ini semuanya dijawab oleh, maaf ya, kadang-kadang putus. Nah, ini LED on. Ini dijawab di while true di sini ya. Jadi ini perintah while true. Ini nih akan berulang terus ya di dalam while true ya. Selama benar ya, karena ini berulang terus. Koneksi address as accept. Jadi ini get connection dari tadi ya. Kemudian request. Nah, ini request. Content and request itu nanti mencetak. Nah, ini let on di sini. Nah, ini yang print get connection from %s itu artinya string dari ADDR. Jadi waktu kita accept ini ADDR ini, maka ini di sini dicetak ya ADDR. Ini ada get connection from content sama dengan, nah ini berarti di sini content sama dengan, ini berarti isinya request. Jadi request ini itu apa ya yang diminta ya, maka ini akan muncul di sini ya. Nah, kemudian ini let on request find. Jadi ini mencari apakah ada slash tanda tanya let on. Seperti ini ya. Jadi ini adalah request-nya. Ini request-nya. Jadi ini kalau let on, maka ini request find let on, maka ini dimasukkan ke sini ya. Jadi ini let on atau let off. Jadi kalau nanti dia akan mengisi apakah on atau off. Jika let on, jadi nanti akan menghasilkan true atau false ya. Jika let on sama dengan 6, ya, jadi ini sebuah tanda ya. Jadi ini kalau 6, maka let on dan let value 1. Kalau let off sama dengan 6, jadi kalau ini ternyata let off, ini let off juga berisi 6. Let on-nya tidak berisi 6 ya. Jadi let off, maka ini dia akan menghasilkan sebuah tanda ya bahwa ini meminta untuk on dan meminta untuk off. Baiklah, demikianlah cara kita untuk mematikan dan menghidupkan, dan penggunaan web server memanfaatkan atau mengoperasikan ini. Demikianlah cara kita mengoperasikan ESP32 sebagai sebuah web server, di mana di sini kuncinya adalah karena browser itu memerlukan dokumen HTML, maka web browsernya, servernya itu mengirimkan dokumen HTML. Ini format ini bisa menggunakan berbagai software ya untuk mengatur tampilan seperti ini. Kemudian kita membaca perintahnya seperti ini, sehingga nanti kita bisa melakukan proses pengambilan data dari ESP32.